Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bisa bertemu dengan narasumber langsung dengan salah satu guru PNS ya, yaitu Ibu Guru Nunung Murdianti. Apakah saja sih ataupun bagaimana sih dari awal menjalani profesi sampai per detik ini? Oke, langsung saja kita menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin akan mengaitkan terkait profesi sebagai guru nih. Saya kira sangat menarik. Yaitu pertanyaan pertama untuk Bu Nunung, yaitu sejak kapankah Ibu Nunung menjalani profesi sebagai guru? Oke, sebelumnya terima kasih sudah menganggap saya sebagai narasumber, dan alhamdulillah untuk hari ini sebelumnya saya perkenalan diri ya. Nama saya Nunung Murdianti, saya mengajar di MI Ma'arif NU 1 Karaklesem, Kecamatan Pekoncen. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mulai kapan saya menjadi guru. Untuk saya sendiri itu menjadi guru awal mula di tahun 2014. Itu saya bakti, kemudian baktinya itu di MI Ma'arif NU 1 Keranggan, Kecamatan Pekoncen. Jadi 2004 saya sampai dengan pengangkatan di MI, masih di MI Keranggan itu sampai dengan 2010. Di MI Keranggan saya dimutasi ke MI Ma'arif NU 1 Banjaranyar 2010 sampai dengan 2016 sampai dengan 2021 sampai sekarang ini saya masih berada di MI Ma'arif NU 1 Karaklesem, tetap di Kecamatan Pekoncen. Awalnya saya bakti, kemudian mengajar yang tadinya tidak bisa, waktu itu sedang kuliah D2 di STAIN Purwokerto. Kemudian dulu di tahun 2006 kemudian masih bakti, terus pengangkatan sampai sekarang jadi angkat di PNS. Tapi di naungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ya. Dan mengajarnya ya untuk anak-anak MI saya sendiri dari dulu sampai sekarang masih tetap memegang kelas 1. Sangat menarik sekali. Jadi konsisten ya, berarti dari awal sampai per hari ini itu Bu Nunung itu mengajar itu kelas 1 gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah sebelum jadi guru Bu Nunung itu memiliki cita-cita sebagai guru awalnya gitu? Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah saya cita-cita jadi guru? Berawal dari ya, saya itu cita-cita dari dulu hanya satu. Ada dua pilihan. Yang pertama itu jadi guru karena undangan orang tua, karena jadi guru itu katanya enak ya, dapat gaji, dapat beras katanya ya. Itu jadi saya anganannya seperti itu. Guru itu katanya bersih, necis, berangkat bersih, pulang bersih begitu ya. Jadi langsung punya anggapan oh ya jadi guru. Waktu saat itu juga punya selain jadi guru, kalau tidak jadi guru, misalnya saat itu saya punya dua pilihan, jadi pedagang. Tapi dalam hati saya kalau pedagang saya tidak begitu membidangi. Intinya yang pertama jadi guru, yang kedua kalau tidak jadi guru jadi pedagang. Kalau pedagang kayaknya saya masih malu-malu, jadi terabaikan. Dan alhamdulillah cita-cita saya tetap jadi guru begitu. Oke, itu sedikit penjelasan ya awal mula ya, ataupun alasan kenapa gurunya itu mempunyai sebuah gambaran bahwa guru itu seperti ini dari anggapan orang tua. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja sih yang diajarkan oleh Ibu Nunung kepada murid-murid peserta didiknya? Ya, untuk tahun ini itu karena saya dari dulu mengajar kelas 1 tingkat SDMI, saya di MI,
Saya itu mengajarnya guru kelas karena saya jurusannya guru kelas. Guru kelas ya, guru kelas kan harus mampu mengajar semua mata pelajaran yang ada. Jadi saya itu mengajar di ini itu ada 11 mata pelajaran ya, dari tematik itu 1 PKN, Indonesia Matematika, kemudian SPDB dan PJOK, ini jadi 1 tematik. Yang lainnya yaitu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, geografi, akidah akhlak, Quran hadis, fikih, sama bahasa Jawa, jadi 11. Oke, itu ya terkait mata pelajaran yang diajarkan per hari ini. Kemudian berikutnya, adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu Nunung sebelum melakukan proses pengajaran? Ya, sangat-sangat harus dipersiapkan. Walaupun anak didik kita sekecil apapun dan masih kelas 1, menurut saya harus selalu dipersiapkan. Walaupun tanpa dipersiapkan kita juga bisa mengajar, tapi paling tidak kita malamnya atau sebelum mengajar harus melihat materi, karena sebelum melihat materi kan ada harus pembuatan RPP, melihat silabus, prota promes, ya harus dipelajari semuanya. Dan ketika mau mengajar ya kita harus sudah membaca, sudah mengerti, tinggal kita memberikan kepada anak supaya anak jelas dan mencapai tujuan yang maksimal dan nilai yang baik. Itu dari tahap persiapan sampai penilaian ya, tadi ada RPP, ada promes gitu ya, sampai pada penilaian. Oke, berikutnya ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu Nunung dalam proses penyampaian materi kepada peserta didik ataupun siswa? Kalau proses penyampaian untuk masa sekarang ini kan masa daring, ya otomatis jelas sekali ketika kita menyampaikan materi secara tidak langsung atau tidak tatap muka, banyak sekali kendala. Tetapi kita harus menyikapi, walaupun ada hambatan, memang adanya seperti ini di masa pandemi, ya harus gimana lagi. Yang penting kreatifnya dulu dalam menyampaikan materi, harus bisa menyampaikan walaupun lewat daring, tetap voice note atau video atau apa, atau mungkin lewat daring itu ya, kita harus bisa menyampaikan walaupun tidak tatap muka, bagaimana caranya agar siswa bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh guru sebagaimana semenarik mungkin lah. Walaupun tidak tatap muka ya kita memberikan video pembelajaran atau rekaman video atau mungkin ya voice note seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, ada kesulitannya memang di masa pandemi ini ya, memang kesulitan ya, pemahaman itu beda-beda ya Bu ya. Kemudian apa ya, berikutnya ada pertanyaan menarik juga, ini ada pengalaman apa sih, maksud saya pengalaman suka dan duka Bu Nunung yang berkesan selama menjadi guru hingga saat ini, apa sih yang menjadi pengalaman yang berkesan atau suka dan dukanya itu apa sih? Kesan dan kesan selama jadi guru ya paling dukanya ya suka dulu ya, sukanya ya kita bisa dapat uang ya, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa berinteraksi dengan berbagai wali murid, siswa yang berbagai karakter. Tapi ada suka dukanya juga. Dukanya apa? Kita harus berangkat pagi, pulangnya sore dengan jam yang ditentukan. Paling tidak berangkat sebelum jam 7, kita berangkat jam 7, pulang setelah kita pinjir setelah jam 2:30. Kalau hari Sabtu malah jam 3 lebih. Kita sampai rumah resiko sampai 3:30 kita, 3:30. Kita tidak bisa mendampingi anak kita sendiri secara maksimal karena berangkat pagi, pulangnya sudah mau sore. Itu setiap hari sudah seperti itu, kecuali hari Jumat pulang jam 11:30. Begitu teman-teman, suka dukanya menjadi seorang profesi seorang guru ya. Mungkin itu saja yang pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Ibu Nunung sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dari awal Bu Nunung mengajar, terus anggapan pertama menjadi berawal dari cita-cita gitu kan, dan juga dari orang tua, kemudian suka duka menjadi seorang guru, harus mengorbankan waktu bersama keluarga, harus harus dilewati begitu. Jadi itu teman-teman, saya sampaikan sekali lagi terima kasih untuk Bu Nunung.
Mungkin itu saja teman-teman, saya tutup dulu. Apabila dari awal sampai akhir saya dalam menyampaikan ataupun dari Bu Nunung menyampaikan banyak kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.